Kasus penistaan terhadap surat Ad-Duha yang terjadi beberapa hari yang lalu ternyata berbuntut panjang, guys. Ternyata bukan surat Ad-Duha saja yang dinistakan, tetapi ada surat Al-Quran yang lainnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi bagaimana videonya? Mari kita tonton bersama-sama videonya dan kita reaksi bersama-sama, guys. Yang baju putih ini pura-pura meruqyah. Gila, astagfirullah. Kalau teman-teman pakai headset tuh kedengeran juga banyak yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ternyata betina yang berbaju putih ini yang kelihatannya aktif banget menistakan Al-Quran di acara tersebut bukan orang Islam. Lalu agamanya apa? Berkat dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan. Scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu produk Khamar yang ada di Indonesia gitu ya. Videonya udah sangat viral banget. Kebanyakan video-video yang beredar itu kan seperti ini. Ternyata selain video tersebut, masih ada lagi video-video lainnya yang memperlihatkan penistaan agama yang mereka lakukan dan lebih parah lagi daripada video yang tadi saya putarkan. Saya menemukan sebuah video di platform X ya, ada dua video, yang pertama ini, yang kedua ini. Video yang pertama penistaan terhadap surah Al-Ikhlas. Jadi yang pertama itu ternyata yang dinistakan adalah surah Al-Ikhlas. Polanya sama seperti surah Ad-Duha. Jadi menyuruh orang untuk maju membacakan surah Al-Ikhlas lalu dikasih satu botol gitu ya. Setelah menistakan surah Al-Ikhlas, lalu barulah menistakan surah Ad-Duha. Cuman yang viral di sosial media itu kan surah Ad-Duha aja. Surah Al-Ikhlasnya ini nggak banyak yang tahu ya. Nah di video yang kedua ini juga parah banget ya. Mereka bercanda membaca Al-Quran sambil party, minum-minum. Lalu salah satu di antara mereka ada yang pura-pura kesurupan dan menyebutkan Allahu Akbar sambil baca Al-Quran tuh. Astagfirullah, ini penistaan yang benar-benar parah sekali ya di tahun ini. Dan ternyata betina yang berbaju putih ini yang kelihatannya aktif banget menistakan Al-Quran di acara tersebut bukan orang Islam. Lalu agamanya apa? Nanti saya akan perlihatkan jejak digitalnya. Sebelumnya saya mengajak teman-teman terlebih dahulu melihat video ini ya yang saya jelaskan tadi ini. Parah banget, guys ya. Ternyata penistaan terhadap Al-Quran tersebut memang banyak banget terjadi di video tersebut ya, guys ya. Di acara tersebut ya. Sudah acara musik, acara promosi miras, tapi kenapa harus challenge-nya itu dengan bacaan Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran, dan ada acara ruqyahan juga tadi ya. Parah banget. Ini tujuannya untuk apa kalau bukan untuk menistakan Al-Quran ya. Sudah tahu miras itu diharamkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, tapi kenapa memakai Al-Quran ya? Parah banget soalnya. Oke, kita lihat video yang pertama dulu. Yang bisa Al-Ikhlas maju. Tuh denger ya, kedengeran kan? Yang bisa Al-Ikhlas maju katanya. Nanti dikasih satu botol. Bisa Al-Ikhlas maju. Kedengeran ya. Jadi yang pertama itu yang dinistakan surah Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas maju. Gua bayarin satu botol, ayo maju. Gue bayarin satu botol. Sudah jelas ya, guys ya. Itu bukan cuma acara challenge saja atau acara-acara hiburan saja, tapi itu benar-benar untuk menistakan Al-Quran. Kenapa harus dengan bacaan Al-Quran kemudian ditukar dengan miras ya, mempromosikan miras tapi dengan bacaan Al-Quran? Parah banget. Tuh ada yang nunjuk tangan, ada yang nunjuk tangan. Yang bisa Ad-Duha, gua bayarin satu botol. Ad-Duha. Nah setelah surah Al-Ikhlas baru si perempuan tadi itu ngomong yang bisa Ad-Duha. Jadi ada dua surah yang dinistakan, surah Al-Ikhlas dan surah Ad-Duha. Nah itu video yang pertama ya. Kita sekarang lihat video yang kedua nih, yang ada pura-pura kesurupan gitu ya. Mereka party sambil minum-minum gitu. Memang kelihatan yang aktif banget tuh yang perempuan nih yang baju putih. Aku lihatnya lucu banget tuh. Dua orang ini, dua kelompok ini kelihatan lucu banget tuh. Wah, ini ada yang pura-pura kesurupan. Tuh, jadi pura-pura kesurupan yang baju putih ini pura-pura meruqyah. Gila, astagfirullah. Kalau teman-teman pakai headset tuh kedengeran juga banyak yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ceritanya lagi meruqyah Mereka guys. sambil baca surah Ad-Duha terus. Niat banget. Gimana ya, kita ngatasinya ya? Mana jauh lagi pulang ke Tangerang Nyebut-nyebut Allahu Akbar gitu. ya? Mana jauh lagi pulang ke Tangerang Gila, niat banget ya mereka menistakan Al-Quran sampai begini nih. Setan banget mereka ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Marah banget sebenarnya gue. Ini mereka baca surah Ad-Duha. Aku ingatkan lucu banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasus ini tentu tidak cukup diselesaikan hanya dengan ditangkapnya pelaku-pelaku penista agama. Apalagi yang ditangkap bukan petinggi-petingginya, cuman orang-orang lapangan yang merupakan anak buahnya gitu ya. Kasus ini mestinya diselesaikan dengan ditutupnya perusahaan tersebut. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Apakah berani menghadapi perusahaan-perusahaan seperti itu yang sudah jelas sekali ya menghina agama Islam? Kalau saya yakin pemerintah nggak bakalan berani menutup perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut kan perusahaan besar, kemudian perusahaan yang memang bergerak di berbagai macam sektor ya, bukan cuma di bidang miras saja, tapi ada banyak produk yang lainnya. Ya mungkin kalau mau ditutup ya mirasnya gitu ya, cabang mirasnya. Dan di platform X atau Twitter banyak sekali yang membahas perempuan ini yang berbaju putih karena dia kelihatan aktif banget ya. Bahkan ada yang menduga bahwa perempuan ini beragama Kristen gitu ya. Namun sebenarnya apa agama orang ini ya saya juga kurang paham. Tapi di Twitter tuh banyak yang bilang dia orang Kristen gitu. Selain itu banyak juga yang mengatakan bahwa perempuan tersebut merupakan brand manager dari orang tua grup atau perusahaan yang memproduksi minuman keras itu. Kalau Oh, brand manager ternyata guys ya. Berarti jabatannya sudah lumayan ya guys ya. Berarti semua acara-acara tersebut kemudian bagaimana mengorganisir acaranya nanti akan bagaimana, berarti dia tahu sebenarnya sudah dirinci sama dia ya guys ya. memang benar perempuan ini adalah brand manager atau pimpinan cabang dari produk miras itu, berarti ya kejadian ini memang sudah direncanakan. Kalau memang benar ya sejauh ini sih masih diselidiki oleh pihak kepolisian, jadi kita tunggu aja nih pihak kepolisian merilis informasi yang lebih lengkap. Selain wanita yang berbaju putih itu, salah satu MC yang ada di acara tersebut juga menjadi sasaran amukan ya umat Islam. Bahkan rumahnya sampai didatengin, cuman dia nggak ada di rumahnya, mungkin kabur kemana entahlah. Tapi kabarnya MC tersebut juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan di Twitter juga rame nih mengenai MC tersebut yang ternyata dia adalah seorang boti. Astagfirullah. Ini ada-ada aja ngapain nih boti menista Ya, boti ternyata guys ya. Boti ya memang musuh daripada Islam ya guys ya. Memang sengaja para boti itu memang orang-orang yang nggak takut terhadap agama atau nggak takut terhadap Allah ya guys ya. Mereka berbuat maksiat dengan cara menjadi boti, itu kan sudah melanggar ajaran Islam ya guys ya. Bahkan semua agama mungkin ya, semua agama melarang tindak kebotian tersebut ya. Quran gitu ya. Kalau di sini keterangannya namanya Revanaldo Ega Sihan gitu ya. Banyak foto-foto si boti ini yang diupload di sosial media oleh netizen. Ada foto ini yang diupload oleh netizen di Twitter gitu ya. Ada juga yang ini. Nah, kelihatan banget sih botinya. Ada juga yang ini ya, ini kayaknya foto KTP deh ya. Ya, ini orangnya. Oke, kembali lagi ke dua video yang tadi kita reaksi di awal ya. Ini ada dua video, satu, ini video dua. Kelihatan banget di dua video ini ternyata penistaannya itu tidak sesederhana seperti video-video yang viral, melainkan lebih parah daripada video-video yang viral di sosial media yang memperlihatkan hanya surah Ad-Duha aja yang dinistakan. Ternyata berdasarkan dua video ini ya tidak hanya surah Ad-Duha melainkan surah Al-Ikhlas, dan juga mereka di sini memain-mainkan surah Ad-Duha seolah-olah mereka sedang meruqyah. Padahal ya mereka sedang pura-pura kesurupan gitu ya di tempat acara party atau pesta terlaknat itu, minum-minuman haram. Mabok kali mereka ya. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Entah apa yang dipikiran orang-orang kayak gini ya. Tolong sebarkan dua video tadi ya, karena penting banget agar semua orang tahu ternyata penistaannya tidak sesederhana itu, lebih parah ternyata teman-teman. Ya, mohon teman-teman untuk menyebarkan video ini ya, agar orang-orang pada tahu ya ternyata yang dinistakan itu bukan cuma Ad-Duha saja, tetapi juga ada surat Al-Ikhlas dan juga acara ruqyah-ruqyahan juga ya. Jadi, dan saya ada video yang lainnya lagi nih teman-teman ya, yaitu bagaimana tentang tanggapan
Ketua PBNU. Coba kita simak videonya bersama-sama ya guys. Khilaf ya, itu khilaf yang memang patut disayangkan. Itu khilaf ya, itu khilaf yang memang khilaf ya, itu khilaf yang memang patut disayangkan. Tapi saya percaya penyelenggara apa namanya itu konser sound project ya, saya percaya mereka tidak punya niat jahat, niat buruk atau niat melakukan kekhilafan seperti ini. Jadi ya kita ingatkan hal seperti itu tidak baik ya, tidak benar, karena dia memperlakukan Al-Quran dengan cara yang tidak pantas ya. Tapi saya yakin baik MC-nya maupun IO-nya itu tidak punya niat buruk lah. Mungkin itu spontanitas karena apa namanya situasi atau suasana ketika itu lagi gembira begitu, lalu mereka punya inisiatif seperti itu. Tapi ya itu tidak boleh berulang. Itu Astagfirullahaladzim. Katanya khilaf guys ya. Bagaimana mungkin itu khilaf? Orang itu sudah direncanakan. Itu kan yang menjadi MC dan yang menistakan Al-Quran itu kan brand manajernya katanya. Bagaimana khilaf? Itu sudah direncanakan tentunya. Ketua NU ini gimana sih, aduh. Ada acara kayak gini penistaan Al-Quran dengan miras, malah katanya khilaf. Memang terlalu baik atau gimana sih ini orang? Padahal kemarin pas waktu acara apa sidang itu siapa namanya, sidang tipikor ya, Gus Yakut, itu acara kayak gitu malah pakai sholawat gitu ya, untuk menyelawati Gus Yakut. Benar-benar keblinger memang ya orang-orang ini ya. Parah banget ini ya. Kayaknya mereka itu nggak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan gitu ya guys ya. Walaupun sekelas ketua NU juga nggak bisa kayaknya. Atau mungkin memang mereka ada kaitan mungkin ya, dapat bagian lah dari acara tersebut mungkin. Jadi nggak bisa memberikan statement yang adil gitu ya terhadap acara tersebut, yang mengatakan bahwa acara tersebut memang buruk ya, bukan hilaf. Itu kan seakan setengah-setengah ya guys ya, seakan-akan membela mereka seperti itu menurut saya guys ya. Gimana menurut kalian guys? Apakah ketua PBNU ini membela mereka atau memang beliau ini nggak tahu gitu ya, nggak tahu tentang kasus tersebut? Tulis di komen ya guys ya. Jadi itu saja guys ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua ya. Dan semoga kasus ini bisa segera dituntaskan ya. Dan tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa, penistaan terhadap Al-Quran ataupun Islam ataupun agama yang lain. Ya, mari kita awasi bersama-sama ya guys ya, agar tidak sampai terjadi lagi penistaan terhadap Al-Quran, terhadap Islam ataupun agama yang lainnya di depannya. Baik, kita tutup video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.